Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar filsafat yuk. Di video kali ini saya akan membahas mengenai paradigma post-positivisme dan kajian fenomenologi. Pada tahun 1970 atau 1980-an, muncul gugatan mengenai kebenaran positivisme. Pemikirannya dinamai post-positivisme. Pemikiran ini muncul dengan sejumlah tokoh seperti Karl Popper, Thomas Kuhn, para filsuf Frankfurt School, Feyerabend, dan Richard Rorty. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan paradigma post-positivisme? Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri dari paradigma ini, yang pertama, pemikiran ini menentang gagasan-gagasan tradisional tentang kebenaran absolut ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat kaum post-positivisme cenderung reduksionistis, yang orientasinya adalah mereduksi gagasan besar menjadi terpisah dan lebih kecil untuk diuji lebih lanjut. Yang ketiga, kaum post-positivisme mempertahankan filsafat deterministik, yang bahwa sebab-sebab atau faktor-faktor kausatif sangat mungkin menentukan akibat atau hasil akhir. Dan yang terakhir, memiliki beberapa asumsi dasar, yaitu fakta tidak bebas melainkan bermuatan teori, adanya validitas teori, fakta tidak bebas melainkan pernah dengan nilai, dan adanya interaksi antara subjek dan objek penelitian. Secara metodologi, di dalam paradigma post-positivisme, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup, tetapi harus menggunakan metode triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Nah, di sini ada contoh kasus dari jurnal yang berjudul Analisis Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Pelaku Usaha Mikro Kota Bandung di Masa Pandemi. Saya akan membahasnya dari berbagai aspek. Yang pertama, secara ontologi. Berdasarkan indikator Badan Pusat Statistik, tingkat kesejahteraan rumah tangga pelaku usaha mikro Kota Bandung termasuk ke dalam kategori sejahtera karena memiliki skor 14,34. Di antaranya ada sekitar 58 responden yang berkategori sejahtera, dalam artian memiliki pengeluaran meningkat namun masih bisa memenuhi kebutuhan hidup, memiliki dana darurat atau tabungan, dan tidak memiliki kendala sarana-prasarana dalam kegiatan belajar daring selama pandemi. Ada juga 30 responden yang berkategori tidak sejahtera, dalam artian tidak memiliki tabungan, pendapatan selama pandemi kurang mencukupi, dan terkendala sarana-prasarana pendidikan dalam kegiatan belajar daring di masa pandemi. Yang kedua, secara epistemologi. Kondisi kesejahteraan pelaku usaha mikro Kota Bandung berdasarkan metode range score BPS sudah masuk ke dalam kategori sejahtera. Namun perlu kajian lebih mendalam mengapa bisa disimpulkan seperti ini karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan fenomena yang ada. Seharusnya pemerintah sadar dan melakukan aksi nyata bisa dengan cara survei ke lapangan. Dan yang terakhir, secara aksiologi. Dari kasus tersebut kita bisa mengetahui bahwa walaupun angka kesejahteraan sudah dikategorikan baik atau sejahtera, tapi masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan selama pandemi, sehingga bisa membuka pikiran kita untuk membantu orang lain atau pemerintah pun harus turut andil terkait kesejahteraan rakyatnya. Kemudian, alasan menggunakan paradigma post-positivisme dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposif. Sekian pembahasan terkait paradigma post-positivisme dan kajian fenomenologi. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan banyak manfaat di masa yang akan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.